personal branding strategis on LinkedIn gitu ya. Jadi mungkin eh, gak gitu banyak materinya untuk hari ini, tapi materi ini bisa teman-teman aplikasikan lah nanti ketika teman-teman mencoba personal branding khususnya di ini ya di mana namanya LinkedIn seperti itu. Jadi kita kenalan dulu ya. Ini aku Evan Samuel. Salam kenal juga semuanya di sini. Aku experience-nya itu udah 8 tahun di digital marketing gitu ya. As a digital apa namanya digital analytics pernah, digital marketing strategis pernah, digital marketing spesialis pernah. Terakhir itu aku di Moonfox as a digital manager di sana. Jadi 5 tahun, hampir ya 5 sampai 6 tahun lah. Itu aku berkutat di industri agency seperti itu. Jadi handle campaign-campaign digital, brand-brand besar. Ini contohnya brand-brand yang udah pernah aku handle ya, sama tim juga ada dari Yamaha juga ada, pokoknya dari banyak ini ya, dari banyak industri ya, ada otomotif, ada rumah sakit, healthcare, ada game online, ada entertainment, terus ada juga entertainment, ada retail gitu. Jadi properti juga ada gitu ya. Jadi kurang lebihnya udah banyak lah yang aku coba handle bareng tim waktu itu selama kurang lebih 6 tahunan lah di industri creative agency seperti itu. Nah, ini kalau mau connect bisa di sini gitu ya di LinkedIn aku bisa sama di apa namanya Instagram aku EPA-nya 4N gitu ya. Seperti itu. Kalau mau berkoneksi, kalau mau ngobrol, itu bisa ke sana aja. Gitu. Dan untuk saat ini aku lagi bantu-bantu teman-teman aja, beberapa temanku dan juga beberapa bisnisnya temennya temanku gitu untuk handle digital marketing mereka. Jadi untuk saat ini pun sebenarnya aku memang sedang mencari pekerjaan juga. Cuma emang fokusnya itu di digital marketing dan creative agency seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa teman-teman satu kerja itu minta aku buat ini mungkin karena aku juga sempat punya pengalaman ya. Jadi aku di Moonfox itu yang kemarin aku itu bekerja aku diterima kerja itu pure dari konten di LinkedIn gitu. Jadi mereka ngelihat konten aku terus mereka approach langsung. Abis itu ya kurang lebih 1 sampai 2 bulanan lah itu prosesnya untuk masuk ke sana, interview segala macam dan ya puji Tuhannya sudah bisa diterima gitu. Cuma kemarin itu ya kita tahu lah semua apa namanya saat ini market juga lagi lemas gitu kan. Jadi apa namanya ada satu kendala di internal, akhirnya aku dirilis sama mereka seperti itu. Nah, gimana sih gitu kan aku bisa sempat apa namanya dapat kerjaan gitu dari LinkedIn. Mungkin teman-teman di sini aku mau tahu dulu dong ada yang belum punya LinkedIn nggak? Boleh ketik satu coba di kolom chat yang belum punya LinkedIn. Ada. Jadi LinkedIn itu kalau yang belum tahu ya, itu tempat sosial media para profesional, bukan buat cari kerja, bisa cari kerja, cuma lebih ke kita build up portofolio kita build up resume kita di sana. Jadi orang-orang itu terbuka bisa lihat, oh si Evan nih seperti ini nih, si Mas Iqbal seperti ini, udah pernah ngapain aja kerjanya udah pernah handle apa aja itu semua bisa di LinkedIn seperti itu. Dan
Oh ada tapi tidak proper, ya nggak apa-apa Kak Husnul ya. Kak Hasrul, sorry. Kak Hasrul nggak apa-apa. Nanti kita belajar gimana apa namanya cara kita brandingin diri kita sendiri di LinkedIn seperti itu. Kalau nggak proper mungkin bisa pelan-pelan dicicil kita taruh apa aja kerjaan kita, apa yang udah pernah kita kerjain, kita udah pernah kerja di mana, dan juga achievement-achievement kita sama kalau ada apa namanya course-course gitu itu juga bisa ditaruh di sana. Biar apa tujuannya? Biar si recruiter itu bisa lebih yakin lagi gitu untuk nge-hire kita. Jadi mungkin eh, apa namanya kita apply-nya lewat satu kerja gitu ya. Cuma mereka pasti akan ngelihat portofolio kita, akan ngelihat kita itu siapa, itu di LinkedIn seperti itu. Jadi buat yang belum punya LinkedIn, pertama silahkan dibuat dulu LinkedIn-nya, gitu. Baru nanti kita mempraktekkan apa yang aku mau sharingkan hari ini. Seperti itu. Nah, eh, menurut teman-teman nih, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang udah punya LinkedIn, terus sempat ngeliat konten-konten kayak gini gitu. Exclusive offer gitu ya, dicari segera, hati-hati ada pencari kerja gitu kan. Ini konten-konten beberapa orang teman-teman di LinkedIn yang aku lihat juga gitu ya, itu mereka bikin konten seperti ini gitu. Ada yang dicari lah, ada yang hati-hati berita orang hilang gitu ya. Terakhir terlihat April di Bluebird Group, aslinya dia nyari kerjaan. Ini kreatif banget ini teman-teman semua di sini. Menurut teman-teman di sini ini personal branding atau bukan? Coba ketik di kolom chat deh. Kalau nggak ada achievement gimana ya? Kalau nggak ada achievement ya nggak apa-apa. Aku juga nggak ada achievement, Mas. Coba aja lihat di LinkedIn aku. Nggak ada achievement, it's okay, nggak masalah. Gitu. Ya, gitu. Jadi ini personal branding atau bukan gitu ya? Sebenarnya bisa jadi iya, bisa jadi bukan. Gitu. Jadi sebenarnya kita juga mesti tahu dulu apa itu personal branding. Masalah di LinkedIn atau di mana itu tinggal channel aja sebenarnya. Tapi yang kita mesti paham dulu adalah personal branding itu apa sih gitu ya. Nah, personal branding itu nggak cuma eh, build image gitu ya. Orang mikirnya personal branding itu dibangun. Ternyata enggak, teman-teman. Personal branding itu kita sendiri gitu. Jadi siapa kita itu ya udah itu kita gitu. Itu personal kan. Nah, branding itu apa? Branding itu kita kasih tahu ke orang-orang secara konsisten kita itu siapa. Contoh, saya, aku langsung kasih contoh aja. Saya Evan. Saya itu suka banget nanya. Nah, saya itu suka banget nanya. Curiosity aku besar sekali. Nah, jadi aku eh, memberitahukan orang-orang curiosity aku besar itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman boleh lihat ke LinkedIn aku yang tadi, itu aku kebanyakan posting atau repost postingan-postingan yang sifatnya nanya. Aku pengen tahu, aku pengen dapetin masukan dari orang. Ini tuh kayak gimana sih? Ini tuh masih relevan gak sih sama ini? Gitu. Jadi aku tuh kerjanya nanya mulu. Begitupun di Threads, begitupun di X, begitupun di Instagram, seperti itu. Jadi emang aku tuh orangnya pengen tahu banyak gitu, nggak cuma dari sisi apa namanya field aku di digital marketing, tapi dari sisi yang lain pun aku pengen banget nanya. Nah, itu dulu. Jadi kita eh, s- eh, personal branding itu bukan ngebangun, enggak. Kita sendiri itu personal branding kita ya ini kita orangnya seperti apa gitu. Misalkan Mas Hasrul gitu ya. Eh, Mas Hasrul
Ternyata Mas Hasrul nih orangnya ini apa namanya pemikirannya kritis gitu ya. Pemikirannya kritis tuh maksudnya gimana? Maksudnya bisa ngelihat detail gitu ya. Nah, itu misalkan nih ada postingan di LinkedIn itu yang eh, agak kurang gitu. Oh, ini kayaknya kurang ini bisa dikomen gitu. Aku pun sering komen-komen di LinkedIn orang, di postingan LinkedIn orang. Seperti itu. Nah, itu salah satu juga sebenarnya cara kita ya untuk bangun personal branding. Jadi personal branding itu apalagi di LinkedIn nggak melulu yang aku bisa bilang nggak melulu personal branding kita di LinkedIn itu harus ngepost, tapi setiap komen, setiap reaction kita terhadap postingan-postingan orang lain itu juga bagian dari personal branding kita, gitu ya. Jadi personal branding itu tidak dibangun. Personal branding itu kita sendiri apa yang eh, gue nih siapa sih, aku nih siapa sih, gitu. Aku ini siapa. Nah, kalau kita udah tahu aku ini siapa, kita kasih tahu ke orang dengan konsisten, ya, conveying who we truly are, gitu ya, secara konsisten dan genuine, gitu. Jadi benar-benar apa adanya, gitu ya. Genuine tuh apa adanya, secara konsisten, ya. Apa yang kita kasih tahu itu identitas kita seperti apa, karakter kita seperti apa, value kita seperti apa, value di dunia kerja. Misalkan aku sempat ngepost juga tentang eh, sebenarnya butuh nggak sih apa namanya jadi bos itu eh, jadi owner bisnis atau jadi bos itu dari bawah dulu dia dari karyawan dulu baru jadi bos, butuh nggak sih? Nah, sebenarnya itu salah satu value-ku. Menurutku itu butuh gitu. Nah, itu salah satunya seperti itu ya. Jadi personal branding itu sekali lagi personal branding itu tidak dibangun karena kalau kita membangun personal branding itu bukan diri kita apa adanya, akan fail. Percaya sama aku, ketika kita personal branding kita bukan diri kita yang aslinya, itu akan fail. Kalau kita yang coba jadi diri orang lain, akan fail, ya, gitu. Nah, kenapa kita butuh personal branding dalam mencari pekerjaan? Jadi, kenapa kita butuh personal branding itu adalah satu, si recruiter itu butuh ngelihat kita seada-adanya kita, gitu. Kita yang fake tuh nggak nyampe, bahkan bisa jadi baru sebulan udah dirilis gitu ya kalau kita fake gitu. Dan kalau nggak, karena gini, kalau kalau kita jadi orang lain nggak mungkin kita bisa konsisten ya. Kalau kita jadi diri orang lain bukan jadi diri kita sendiri, kita nggak bisa konsisten. Ketika kita jadi diri kita sendiri, effortless banget gitu. Jadi diri kita sendiri itu kan effortless ya. Jadi bisa konsisten tuh tiap hari, tiap kita ngomong di LinkedIn atau Instagram atau dimanapun, atau misalkan kita ketemu sama recruiter, kita interview itu vibes-nya itu akan sama gitu. Tapi kalau kita jadi orang lain di LinkedIn nantinya, terus kita di interview beda, nah recruiter males tuh, nggak dilihat tuh sama mereka gitu. Jadi authenticity itu seada-adanya kita gitu. Kita apa namanya? Kita suka berargumen, ya udah jadi diri kita apa adanya. Kita suka apa namanya? Misalkan aku suka eh, menajamkan ide dengan cara berargumen gitu. Jadi ya udah kita tajemin ide orang. Contohnya di mana? Di kolom komentar misalkan dan lain sebagainya gitu. Itu authenticity itu penting. Jadi recruiter itu ngelihat itu gitu. Cocok nggak diri kita dengan culture perusahaan tersebut? Oh, ternyata perusahaan tersebut nggak cocok buat orang-orang yang eh,
banyak idenya, cocoknya untuk orang-orang yang banyak eksekusinya gitu. Itu ya udah nggak apa-apa, berarti emang ya, pekerjaan ini bukan buat kita aja gitu. Kalau mau dipaksain juga nggak lama pasti, sebulan 2 bulan cabut gitu ya, kayak gitu. Itu authenticity. Sama yang kedua adalah added value. Jadi kenapa personal branding itu penting untuk job hunting? Itu si recruiter pun melihat sebenarnya si apa namanya, orang ini tuh profesionalismenya seperti apa. Kalau dia udah masuk ke tahap jadi leader, dia itu memimpinnya akan seperti apa. Kalau dia masuk ke kayak aku 6 tahun lebih itu di creative agency, dia sekreatif apa sih gitu. Itu kelihatan dari mana, dari eh, apa tingkah laku kita yang kita jalani di semua platform yang kita punya. LinkedIn lah, Instagram, Threads, X, dan lain sebagainya, Facebook gitu ya. Itu recruiter bisa lihat. Makanya nggak jarang kan kita lihat ada job opening gitu, kasih tahu deh apa namanya, sosial media itu mereka lihat tuh gitu, sosial media kita. Oh kalau gitu nggak usah kita kasih dong sosial media kita. Ya kemungkinan kita dapetin kerjaan itu akan lebih kecil daripada orang-orang yang kasih pasti. Karena mereka butuh tahu itu, mereka butuh tahu ini orang nih siapa gitu. Mereka nggak mau nanti ketika ini orang datang ke mereka, ini orang masuk ke dalam apa namanya, perusahaan mereka, itu ini orang ternyata zong misalnya, kayak gitu ya. Jadi kenapa kita butuh itu authenticity tadi, kita butuh jadi seada-adanya kita, karena recruiter butuh tahu itu, dan juga kita kasih added value ya, added value skill kita apa, kita kasih tahu ke mereka, profesionalism kita seperti apa ketika kita bekerja, itu value kita tuh kayak gimana sih gitu. Kita hitungankah atau kita fair atau gimana, itu juga mereka butuh tahu gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang harus kita lakukan adalah pertama, nah karena tadi eh, apa istilahnya, yang tadi aku bilang, pertama itu personal branding itu bukan membangun, tapi personal branding itu ya seada-adanya kita. Berarti kita tuh harus self reflection gitu ya. Kita harus tahu dulu kita ini siapa, kita sukanya apa, kita jagonya di mana, skill kita apa, strength kita nih ya, strength and passion, value kita kemana gitu. Jangan nanti value kita ternyata, oh aku ini orangnya suka adu gagasan, adu ide. Ternyata di perusahaan itu orang-orangnya tipe orang yang nggak bisa adu ide, baper misalkan ketika adu ide gitu. Iya, iya akan nggak lama kita di sana. Either merekanya nggak suka sama kita, atau kitanya kayak di di mana gitu kan, di apa tempat yang nggak nyaman gitu. Ya kan enak ya kerja itu nyaman gitu kan, sesuai kanan kiri kita value-nya sesuai, kerja tinggal kerja gitu ya, gitu. Jadi kita harus tahu dulu kita itu siapa gitu kan. Kita itu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kita itu cocoknya di mana gitu ya. Ada yang orang suka bilang, oh garis tangan kamu ternyata cocoknya kerjanya di air gitu ya. Itu kalau mau percaya silahkan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi lebih penting adalah bukan itu sebenarnya. Lebih penting adalah kita ini sukanya apa. Ya kalau kita sukanya kerja di air ya udah nggak apa-apa, kerjalah di air gitu kan. Contoh yang kerja di air tuh bisa jadi apa tuh, yang suka, aduh, apa, ngelas
eh, kabel internet di dalam laut itu ada loh, teman-teman. Wah, itu gajinya gede banget. Nah, itu juga ada. Kalau misalkan sukanya kerjanya di kantoran, misalkan kantorannya di back office, ya udah, jadilah diri kalian yang suka kerja di back office. Atau sukanya kerjanya di bidang kreatif, ya udah jadilah diri kalian yang eh, apa namanya, kreatif gitu. Kreatif itu nggak mesti desain ya teman-teman ya, gitu. Beda. Oke. Nah, setelah pertama kita self reflection, kita tahu, sampai kita udah tahu nih diri kita, oh kita ternyata, aku ternyata maunya jadi content creator. Oh, aku ternyata maunya jadi akuntan. Kan akuntan bisa jadi akuntan, bisa jadi yang lain-lain gitu kan. Oh, aku pengennya jadi akuntan. Oh, atau misalkan aku akuntan tapi kayaknya jadi kerja jadi eh, apa namanya, banker. Oke. Waduh, ini siapa nih yang tanda tangan nih ya? Oke, ya jadi kerja jadi banker kayaknya oke deh. Gitu. Ya, ya udah. Jadi kita jadi diri kita seada-adanya kita. Kita harus tahu dulu diri kita itu maunya apa, diri kita itu sukanya apa, diri kita cocoknya di mana, diri kita seperti apa. Ya, pertama self reflection. Kedua, nah, kedua baru kita mengkomunikasikan diri kita seada-adanya, sesungguh-sungguhnya, gitu ya. Authentic communication, share story kita, cerita kita, experience kita, gitu ya. Insight-insight apa, value apa yang selama kita bekerja atau selama kita hidup itu kita dapetin. Apa yang kita pegang, value yang kita pegang seperti apa, gitu ya. Yang reflect your true self, ya. Be honest and transparent, ya. Jadi kita harus jujur, kita jujur ke diri sendiri, juga jujur ke orang lain, gitu ya. Kita sukanya nih seperti apa, kita nih orangnya bagaimana, skill kita nih apa, gitu. Jangan kita punya skill, misalkan kita punya skill ngelas gitu ya. Terus kita apa namanya, bilang kita punya skill ngonten. Nah, salah gitu ya. Tapi kalau punya dua-duanya itu baru benar gitu. Tapi kalau cuma punya satu, terus kita bilang kita punya dua-duanya, ya itu akan salah. Percuma juga kita mau hire kemana-mana juga pasti ditolak gitu ya. Itu kita authentic communication itu penting. Nah, gimana cara kita sharingnya adalah nagih ya, how to share. Ini bisa dicatat gitu ya. Pertama, kita tentuin dulu bagian mana di diri kita yang akan kita sharing. Contoh, contoh ya, misalkan kayak aku bagian di diri aku yang aku mau sharing adalah value-ku sama skill, gitu kan. Skillku apa? Skillku digital marketing, let's say. Oke, digital marketing. Aku bisa nge-ads, aku bisa bikin konten, misalkan kayak gitu. Nah, itu dulu tuh. Oh, oke, berarti aku mau kasih tahu orang, aku bisa ngonten, aku bisa ads, Facebook ads, TikTok ads. Oke, satu. Setelah sudah, baru kita cari target audiens kita. Target audiens kita siapa? Target audiens kita misalkan owner, owner dari perusahaan tambang misalkan, atau owner dari rumah sakit. Nah, mungkin di sini ada para nakes-nakes gitu kan, atau yang cita-citanya udah lulus tapi mau cari kerjaan sebagai nakes gitu kan. PNS juga kemarin dicoba, ternyata belum berhasil. Terus mau cari apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk nakes gitu kan. Itu targetnya siapa? Gitu. Misalkan yang punya rumah sakit atau yang punya klinik atau dokter
gitu. Yang punya klinik atau klinik-klinik kecantikan sekarang kan banyak ya gitu. Mau jadi perawat di sana, nah, itu bisa. Itu target audiens kita. Oh, berarti orang yang punya klinik kecantikan nih gitu. Nah, orang yang punya klinik kecantikan ini ada di mana? Ada nggak di LinkedIn? Kalau nggak ada di LinkedIn, cari di tempat lain. Ada nggak di Instagram? Ada nggak di X? Ada nggak di mana? Gitu ya. Oke, gitu. Nah, kalau udah tahu dia di mana, baru kita capture diri kita sendiri dengan konten yang engaging. Seperti itu. Ya, kontennya seperti apa? Misalkan aku kemarin baru aku bilang, kemarin aku baru bikin konten tentang, oh ternyata hari-hari ini kalau kita mau, kalau kita ngandelin Facebook Ads atau TikTok Ads atau yang ads-ads lainnya itu ternyata nggak bikin orang cuan ya. Nah itu aku bikin tuh konten kayak gitu. Aku pengen orang tahu aku tuh eh, skillku di sana. Aku pengen orang tahu ternyata, oh iya ya, ini orang bisa diandelin, ini orang bisa didengerin dan bener omongannya kayak gitu. Engaging, engaging, meaningful, meaningful. Orang bisa dapat insight di sana, orang juga engage, komennya banyak, share-nya banyak, kayak gitu. Ya, jadi pertama kita juga harus tentuin dulu bagian diri kita yang mana yang kita mau kasih tahu ke orang. Terus kita mau kasih tahu bagian diri kita itu ke siapa dan mereka tuh adanya di mana. Ketiga baru kita ngonten seperti itu. Ya. Nah, nextnya terakhir adalah setelah kita ngonten, kita mesti konsisten. Nah, ini juga aku lagi belajar nih konsisten. Karena apa? Karena personal branding itu tentang konsistensi, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita nggak konsisten, kita kasih tahu diri kita yang jago silat misalkan ya, atau diri kita yang jago ngelas tadi, atau diri kita emang yang jago Excel, contoh, ya kan? Ada di sini teman-teman yang jago banget Excel, bisa ngerjain hitungan di Excel cepat gitu kan? Atau yang udah pernah ikut lomba Excel kan ada tuh ya, lomba Excel ya. Siapa tahu ada di sini yang pernah ikut lomba Excel. Iya itu kasih tahu terus menerus. Oh, gue ini jago Excel, gue jago Excel, aku jago Excel. Aku ini pemenang lomba Excel tahun 2024 contoh. Kasih tahu terus gitu. Kasih taunya gimana kontennya, nggak cuma kasih tahu begitu eh, apa namanya? Nggak cuma kasih kontennya, ya aku jago Excel, aku jago Excel enggak. Contoh, misalkan kasih tahu tips-tips buat pivot table misalkan atau tips-tips oh kalau kalau punya data jutaan itu kalau pakai Excel doang kayak gimana ya nyarinya gitu-gitu ya. Kalau nggak jago banget gimana gitu ya kata Mas Hasrul. Ya dijagoin Mas. Nah gitu belajar makanya Mas gitu. Jadi jago biar kita bisa kasih tahu ke orang skill kita apa gitu ya. Intinya sih itu sih teman-teman ya. Jadi terakhir tuh konsisten. Kasih taunya tuh konsisten. Oh iya ini si apa namanya eh Mas Chandra misalkan ya di sini ada ya Mas Chandra. Mas Chandra ini ternyata oke. Mas Chandra ini ternyata eh apa namanya jago Excel. Oh ya udah berarti Mas Chandra kasih tahu tuh gimana caranya pivot table apa apalagi sih kalau Excel tuh ada banyak lah atau PowerPoint misalkan gimana caranya bikin PowerPoint yang eh, kayak film misalkan ya. Itu bisa tuh temen saya ada tuh bikin PowerPoint kayak film gitu ya. Jadi keren banget deh dia presentasinya keren kayak gitu. Nah, itu kasih tahu ke orang-orang, oh caranya gini. Jangan takut orang-orang kita mikirnya jangan takut ketika kita edukasi orang, ketika kita bikin konten-konten kayak gitu, konten-konten edukasi orang. Jangan takut kalau antar skill gue diambil, mereka yang dapat, kita nggak mungkin, nggak mungkin.
ya. Nggak ada tuh kayak gitu, gitu. Karena si rekruter pasti ngelihatnya kita yang kasih tahu itu ke orang-orang. Orang-orang itu belum pernah konten, belum pernah personal brandingin diri mereka di LinkedIn dan dimanapun itu, gitu, ya. Jadi konsisten itu penting. Dulu waktu aku cari kerjaan sebelum aku masuk Moonfox, itu aku konsisten tuh. Tiap minggu dua, tiap minggu dua, tiap minggu dua. Mesti ada dua nih konten, gitu. Ya, itu apa namanya? eh Terakhir ya, being konsisten, gitu. Nah, apa yang aku sudah pernah lakukan itu beberapanya. Jadi aku tuh ngontennya di LinkedIn, teman-teman. Kenapa aku ngonten di LinkedIn? Karena aku rasa audiensku adanya di LinkedIn. Audiensku itu ada di LinkedIn. Jadi audiensku itu siapa? Audiensku itu eh, HRD dan orang-orang yang mencari, bukan, orang-orang yang fieldnya itu di marketing atau digital marketing, gitu. Nah, jadi aku bagi tiga based on audience yang aku mau sasar. Jadi aku bagi tiga. Nah, ini udah skill ngonten ya. Ini udah skill ngonten. Jadi kalau mau ngonten itu kita mesti bikin pilar, konten pilar. Nah, ini konten pilarku, konten pilarku ada tiga. Fokusnya itu, pertama itu fokus aku tuh untuk showcase skillku, ya. Itu satu. Berarti aku skillku di digital marketing dan juga industri marketing dan juga kreatif. Oke, berarti kontenku satu itu tentang marketing, tentang industrinya, dan juga tentang kreatif. Itu satu. Dan itu yang paling gede. Misalkan dari sebulan aku ada 8 kali posting, berarti yang paling gede itu 50%, 4 postingan aku tuh tentang itu. Kedua, itu aku mau attract HRD sama ya HRD lah kita bilang ya. Tim HRD, tim human resource, tim human capital atau tim people's development. Nah, salah satunya adalah aku bikin kayak gini nih, surat cinta untuk HR kayak gitu. Ya, itu eh, salah satu contoh gitu ya. Ada beberapa lagi tapi mungkin bisa dilihat di aku silahkan gitu. Nah, yang terakhir ini adalah untuk umum. Tujuannya untuk apa? Untuk umum, untuk dapetin more engagement. Tujuannya apa untuk dapetin more engagement? Biar jadi gini teman-teman ya, sosial media itu butuh engagement untuk biar konten kita disebarin sama algoritmanya si sosial media tersebut secara organik. Jadi tanpa kita mesti bayar itu mereka si algoritmanya sendiri udah nyebar gitu. Itu butuh biar apa? Biar orang lebih banyak lagi tahu. Siapa tahu di situ ada HRD, ada orang-orang yang mau kita sasar lagi. Kayak gitu ya. Itu untuk get more engagement. Itu kayak gini nih, ya. Nah, ini kan ini banget ya, hook banget ya. Nah, kayak gitu. Jadi eh, kalau mau belajar gitu ya, belajar tentang gimana ngonten sih Mas, gimana caranya ya ngonten, gimana bikin konten yang baik dan benar itu ya mungkin nanti minta sama teman-teman satu kerja ya buat webinar lagi gitu ya. Atau misalkan mungkin bisa ngobrol di LinkedIn aku juga boleh gitu. Atau ATM aja amati tiru modifikasi ya. Kalau tiru doang iya boleh aja sih, terserah aja sih. Cuma nggak bakal dapet apa-apa juga dari niru aku ya. Gitu. Gitu sih teman-teman ya. Apa yang sudah pernah aku lakukan, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kita mesti tahu dulu. Nah, sama satu lagi, ini
gak sering aku omongin karena baru di sini doang aku ngomongin tentang LinkedIn ya. Biasanya aku ngomongin Instagram lah, X apa segala macam. Baru di sini aku ngomongin tentang LinkedIn. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman eh, ini eh, kayaknya baru ini aku ngomongin di sini. Jadi kalau teman-teman tahu itu LinkedIn itu algoritmanya itu mencari komen. Jadi orang kayak aku itu bisa banyak komennya karena aku itu nanya, gimana sih? Kasih tahu dong pandangan kalian tentang ini, tentang isu ini. Aku nanya terus. Jadi dapat komen banyak, dapat komen banyak. Sekarang itu LinkedIn aku itu sebulan itu yang ngelihat bisa ratusan ribu. Karena itu, bahkan ketika aku berhenti ngonten pun banyak yang masih ngeliat. Banyak kalau di search itu aku lumayan dapat top search kayak gitu ya. Jadi keunggulannya kita paham ini adalah yaitu orang masih nyari, orang masih mau berkoneksi dengan kita meskipun kita nggak ngonten. Apalagi kita ngonten gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kurang lebihnya itu aja dari aku ya. Ini key takeaways-nya eh, dari materiku yang tadi itu pertama itu personal branding itu adalah mendokumentasikan siapa kita yang sejujurnya gitu dan mengkomunikasikan itu ke orang lain, ke orang banyak. Nah, gimana cara mengkomunikasikannya? Pertama kita harus identify message kita apa yang kita mau sampaikan ke orang itu kita harus pertama kita harus tentuin dulu. Kedua, kita cari audiens kita. Siapa audiens kita yang akan kita sasar? Misalkan kayak tadi aku mau sasar HRD atau aku mau sasar brand owner gitu. Dan metodenya akan seperti apa? Itu kontennya yang tadi aku bilang apa namanya? Konten pilarnya akan seperti apa? Dan yang terakhir adalah konsisten. Itu aja dari aku mungkin. Sorry agak lewat dikit ya, lewat 3 menit gitu. Silahkan kalau teman-teman mau berkoneksi, silahkan di linkin aku ini sama di Instagram aku ini. Sekian aja dari aku, mungkin bisa dibuka ya, Mas Iqbal ya, Iya, sesi tanya oke, jawabnya. Silakan. siap. Teman-teman tuh yang mau follow, mau connect ke link ini bisa langsung tadi ya udah di-share screen sama Mas Evan juga. Ini memang pembahasannya menarik juga sih karena kan juga apalagi untuk fresh graduate ya tadi kita udah ngebahas dari personal branding ini mulai dari self reflection kita harus tahu kita ini maunya jadi orang seperti apa, authentic communication kita harus benar-benar jujur, benar-benar sampaikan apa yang kita bisa sampai ke konsisten ya apa ya benar-benar menarik banget untuk dibahas untuk apalagi untuk teman-teman yang fresh graduate karena kan banyak nih mulai dari mungkin yang fresh graduate dari SMA atau mungkin udah kuliah itu mereka masih mungkin mencari jati diri apa sih sebenarnya passion saya apa sih ketertarikan saya untuk saya bekerja skill saya di mana nah ini Ya, pembahasan menarik. Oke, nah teman-teman, mumpung kita lagi ada pakarnya nih, udah ada profesionalnya nih. Barangkali dari teman-teman ada yang mau tanya dari materi-materi yang disampaikan, atau mungkin ada keluh kesahnya nih, kendala teman-teman selama ini di proses rekrutmen seperti apa, bisa ditanyain sekarang. Mungkin untuk yang mau tanya langsung lewat video, uh, nyalain video, atau mungkin nyalain mic bisa gunakan fitur React, lalu gunakan fitur raise hand-nya, atau yang mau tanya lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai sesi tanya jawabnya di sini ya teman-teman. Silakan yang mau tanya. adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, mungkin Ada. kita lihat dari yang di chat dulu ya. Ini ada Boleh. caption di konten dan untuk trik interview. Caption di konten itu mending pendek tapi padat atau panjang tapi meluas, Mas. Oke, Dari Mas Mas Dedi Dedi ada? Setiawan. Mas Dedinya masih ada nggak? Kalau nggak ada, Sebentar coba. sayang aja. Betul, Ada betul, Mas betul. Dedi? Mas Dedi,
Ada Mas Dedi mungkin Kak? bisa coba raise hand, Mas Dedi, angkat tangan. Oh, sebentar, sebentar. Mas Dedi Setiawan ada tuh, saya lihat di Ada ya. ini. Oke. Ada. Ya, halo Mas Dedi, salam kenal ya. Jadi caption itu mending pendek, padat atau luas tapi panjang. Panjang tapi meluas gitu ya. Jadi gini Mas, ini salah satu basic di digital marketing juga ya Mas ya. Ini kan Mas ngomongin tentang caption, berarti kita ngomongin tentang konten. Jadi basic di digital marketing itu adalah testing, testing, testing Mas. Gitu. Jadi kalau Mas tanya seperti itu, aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tiap account itu beda-beda, tiap audiens itu beda-beda. Jadi kalau Mas mau tahu jawabannya adalah Mas silahkan testing. Jadi Mas bikin konten, misalkan Mas bikin konten 8, 4 kontennya pendek, 4 kontennya panjang, captionnya. Terus Mas lihat mana yang works. Nah itu jawabannya. Gitu. Itu itu basic digital marketing. Betul. Jadi sekalian aja nih aku spill-spill dikit ya. Gitu. Jadi silahkan di silahkan di apa namanya? Silahkan dicari, silahkan ditemukan sendiri jawabannya dengan cara testing. Seperti itu, Mas Dedi. Semoga menjawab ya, Mas Dedi. Oke, siap. Thank you Mas Evan untuk jawabannya. Mas Dedi, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, bisa kok nanti di kolom chat atau bisa raise hand juga pakai fitur react-nya. Oke, Ya, dari Mas Ari Dwi Nugroho juga nih di chat, di kolom chatnya. Kak, izin bertanya untuk trik interview, lolos sama psikotes online seperti apa ya Kak? Trik lolos psikotes interview, online. Oh, oke. Mas, sorry banget nih, Mas. Mas Ari ada? Masih ada nggak? Masih ada Mas nggak? Ari. Kalau nggak ada, kita Ari. skip aja. Oh, Oh, masih ada. ada. Oke, Mas Ari. Halo, Mas Ari. Salam kenal, Mas. Mas, ini sorry banget saya nggak bisa jawab karena saya bukan HRD. Saya cuma digital marketer aja gitu. Cuma kalau waktu itu yang di Moonfox itu saya nggak jujur itu nggak ada psikotes Mas gitu. Jadi benar-benar kayak oh ya ini orang tahu skill saya kayak apa. Terus kita kita juga interview ngobrol. Oh udah sama nih apa namanya persepsi tentang digital seperti apa, kreatif seperti apa. Udah masuk gitu. Jadi kalau Mas eh, tanya itu mohon maaf banget saya nggak bisa jawab karena saya bukan HRD. Mungkin nanti teman-teman satu kerja silakan cari profesional HR gitu ya. Betul. Silakan diundang ke sini gitu. Siapa tahu mungkin kayaknya banyak deh yang nyari ini ya gitu. Iya, iya. Oke, memang betul Gitu. untuk Mas Ari Dwi Nugroho kita di satu kerja sebelumnya juga setiap minggu kan suka mengadakan acara webinar untuk soal pertanyaan Mas Ari nih tentang interview dan lolos psikotes itu sudah pernah kita bahas sebelumnya di bulan November ya. Mungkin nanti ke depannya akan kita adakan lagi ya karena kan memang Yes. fresh graduate juga pasti kan terus bertambah juga. Mungkin di tahun depan sih antara Januari Februari stay tune aja di sosial media kita di Instagram nanti akan kita informasikan semua acara webinar kita di situ untuk interview dan psikotes ya. Oke, nanti kita uh, coba cari lagi deh. Eh, nah, kalau tadi ngebahas dari jawabannya Mas Evan juga nih, karena gini teman-teman, nggak semua pekerjaan itu interviewnya memerlukan psikotes. Beberapa pekerjaan kayak misalnya kita udah punya networking yang bagus nih sama teman-teman HRD atau mungkin sama user-usernya. Kalau mereka udah kenal sama kita, mereka mungkin entah itu kenal lewat LinkedIn atau mungkin sempat ngobrol sama kita juga, dia melihat melihat cara kerja kita, dia tahu pribadi kita kayak gimana. Eh, Biasanya itu nggak semua step tahap-tahap interview yang dilalui oleh fresh graduate akan dilalui oleh orang-orang yang punya networking tertentu juga gitu. Jadi, nah ini juga salah satu pembahasan yang menarik nih tentang networking. Kita juga sudah sempat bahas sebelumnya. Dan pada mungkin kita akan ada juga tuh untuk webinar lagi mengenai pembahasan tentang networkingnya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran nih sama cara interview, psikotes, dan networking, bisa stay tune aja di Instagram kita. Nanti kalau ada webinarnya kita akan segera informasikan di situ. Gitu ya Mas Ari ya, semoga bisa Betul. menjawab.
Oke, dari Mas Novia nih ada lagi nih, saya mau tanya untuk pencarian barang-barang kebutuhan di perusahaan via LinkedIn. Apakah bagian dari personal branding, pencarian barang-barang kebutuhan? Oke, Mas Novian ada? Mas Novian masih ada kah? Mas Novia, Ada, oke. Pencarian barang-barang kebutuhan di perusahaan. Berarti itu aku eh, apa namanya purchasing ya jatuhnya ya. Purchasing atau apa sih namanya itu biasanya? warehouse eh, kali ya? iya, bisa jadi warehouse, bisa jadi purchasing, bisa jadi tim ini ya, tim apa namanya? Procurement ya kalau kalau Iya, orang betul, ya procurement. procurement PPIC. itu bisa nggak? Bisa mas, bisa mas. Jadi saya punya kenalan mas orang procurement itu dia sukses bikin personal branding dia di LinkedIn gitu dan juga di Instagram juga dan dia sekarang kerjanya di procurementnya Daro lumayan gitu ya. Salah satu apa namanya di company juga kan kayak gitu jadi dia sebelumnya itu bekerjanya di Sinarmas gitu dan sekarang dia di Adaro gitu jadi dia juga ketemu ketemu apa namanya ketemu lowongannya memang di LinkedIn juga seperti itu jadi boleh Mas silakan personal branding di LinkedIn aja gitu jadi Mas tinggal apa namanya komen-komen gitu ya dari teman-teman procurement ya. Nah, ini juga penting kayak tadi Mas Iqbal bilang tentang ini ya, tentang apa namanya tentang networking. Nah, itu networking kita itu penting apalagi di LinkedIn. Kenapa? Karena networking kita itu menentukan nanti misalkan nih si siapa namanya si HRD-nya masuk ke postingan kita. Nah, di postingan kita itu yang komen tuh siapa? Nah, kalau ternyata yang komen itu bukan orang marketing, kalau di aku ya, di aku misalkan bukan orang marketing yang komen. Nah, itu HRD-nya bingung. Lah, nih orang ngepost bukan bukan yang komen bukan orang marketing, ngapain gua percaya? Gitu. Ngapain saya percaya nih sama ini orang gitu. Orang bukan orang marketing kok. Nah, itu pentingnya juga networking, berkoneksi ya di LinkedIn itu sama orang-orang yang satu field. Itu juga penting gitu. Dan sama satu lagi yang tadi aku mau sampaikan juga hampir lupa, itu personal branding itu kita komen aja, itu salah satu personal branding kita karena komentar kita itu bisa dilihat di LinkedIn, di profile kita. Jadi kita pernah komen di mana, kita komen jahat itu pernah kelihatan tuh, bisa kelihatan di LinkedIn kita. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Itu salah satu juga apa namanya? Bukan personal branding sih, lebih ke jadi orang baik aja gitu ya. Kayak gitu. Gitu sih Mas Novian ya. Jadi silakan eh, apa namanya kasih tahu orang-orang kalau Mas Novian itu jago gitu, punya skill di sana. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Mas Novian ya. Oke, ini masih ada pertanyaan Anda. Oh, Mbak Yohana Sari udah raise hand. Coba kita Oke, dengar dulu untuk yang udah raise hand ya. Dari kemarin kita udah baca chat nih. Sekarang pertanyaan dari yang raise hand. Oke, silakan yes. Mbak Yohana Sari. Halo, selamat sore. Perkenalkan, Halo. nama Sore. saya Yohana Sari. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah penting untuk memperbaharui status pekerjaan secara berkala di LinkedIn Mm-mm. meskipun saya tidak sedang mencari pekerjaan? Yang pertama. Yang kedua, apakah semua pengalaman kerja harus ditulis di LinkedIn meskipun hanya bekerja selama 6 bulan? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih Mbak Yohana. eh tadi itu yang pertama itu berarti tentang ini ya, apa namanya, sejauh apa ya, kalau kita nggak nyari kerja, itu kita harus ini, apa namanya, personal branding juga nggak di LinkedIn ya? Harus, Iya, ya, benar-benar seperti itu. harus jawabannya. Kenapa? Karena konsistensi itu tadi, gitu. Jadi
ketika kita nggak konsisten, misalkan kita lagi nggak cari kerja, nah itu salah satu yang aku sesali ketika aku masuk di Moonfox, itu aku udah jarang konten. Satu itu yang aku sesalin gitu. Tapi eh, kalau bisa, kalau emang apa namanya, ya kalau bisa sih harus ya, harus terus apa namanya ngonten, harus terus bangun presence kita di LinkedIn gitu. Tujuannya apa kita nggak pernah tahu ke depannya kayak apa. Ketika kita butuh pekerjaan itu profil kita udah bagus, algoritma profil kita udah bagus kayak gitu. Jadi eh, algoritma itu harus dikasih makan terus. That's why kita butuh konsistensi gitu. Itu satu. Terus kedua, tadi sorry pertanyaannya apa yang kedua, Mbak Yohana? Sorry, sorry. Apakah semua pengalaman yang dimiliki itu Hmm, harus ditulis di ya, LinkedIn meskipun hanya bekerja 6 bulan? Apakah itu tidak oke, mempengaruhi karir gitu? oke. Kalau boleh jujur, aku 3 bulan doang di Moonfox aku taruh. Aku 3 bulan doang di Moonfox aku taruh. Aku 3 bulan doang di Casual aku taruh. Kenapa aku taruh? Karena aku bisa jawab. Kalau nanti si rekruternya nanya, kenapa kamu cuma 3 bulan di situ? Gitu. Karena semuanya itu bukan salahku. Gitu. Aku aku 3 bulan di situ bukan salahku gitu. Karena memang kebijakan perusahaan aja gitu. Gitu. Jadi iya, ya itulah makanya jadi orang baik aja gitu. Kalau kalian uh, diri kalian emang baik gitu kan, iya nggak apa-apa, masukin aja semuanya gitu kan, gitu. Aku juga sering tuh ditanya, ini kamu nggak ada yang lebih dari 2 tahun, kenapa gitu? Ada yang nanya kayak gitu. Jadi kalau emang teman-teman apa namanya itu nggak usah takut, taruh aja karena reputasi apalagi kayak Moonfox itu reputasinya cukup besar. Di juga tahun ini cukup banyak dapat award gitu ya dari luar negeri dan dalam negeri. Itu aku taruh gitu. Pasti karena intinya kayak ini perusahaan nggak mungkin nge-hire orang kaleng-kaleng gitu. Pasti bukan kaleng-kaleng gitu yang di-hire sama dia. Intinya gitu sih, Mbak Yohana. Jadi kalau emang bukan salah kita gitu ya, nggak apa-apa taruh aja gitu. Baik, Mas Gitu. Evan. Terima kasih jawabannya. Sangat Sama-sama. membantu. Ya, semoga membantu. Thank you, Mbak Yohana. Oke, thank you Mbak Yohana untuk pertanyaannya. Mas Evan juga thank you untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Mbak Yohana ya. Nah, Mm-mm. ini berhubung sudah jam 3 nih Mas. Kira-kira masih ada waktu nggak nih Mas untuk jawab beberapa pertanyaan nih? Karena kan saya lihat di kolom chat juga, wah makin banyak nih pertanyaannya Waduh, nih. mungkin 2 lagi kali ya. Dua lagi. 2 lagi Oke, kali ya. mungkin dua teratas dari terakhir kita Ya. jawab tadi ya. Mm-mm. Dari terakhir kan Mas Novian. Oke, kita Mm-mm. lanjut ke, sorry, bukan ya tadi. Oh iya, Mas Ya, Novian. benar, Mas Kita Novian. lanjut ke Kak Dila. Oke, Kak, untuk Kak bikin Dila. konten, apakah kita harus melis setiap minggunya untuk mempersiapkan topik yang ada, dan baiknya kita posting setiap hari, atau ada tegak waktu yang baik untuk membuat personal branding, atau postingan LinkedIn agar banyak di notice followers? Oke, Kak Dila ada? Kak Dila, coba. Kak Dila ada? Kak Dila, Ada, masih ada? oh ada. Oke, halo Kak Dila, salam kenal ya. Pertanyaannya bagus. Harus buat contoh gimana gimana pertanyaannya? Ini yang di bawahnya Mas Novian kan ya? Betul, di bawah Mas Novian kan ada Mas Eh, Dedi Setiawan, Oh Ari iya iya iya. Wibowo. Oke, mempersiapkan topik ya. List tiap topik minggunya. Topik tiap minggunya. Nih Kak, aku punya list topik aku Kak. Ini. Jadi salah satunya iya betul harus gitu. Tujuannya biar apa? Biar kita ada drive, ada buat konsisten tuh. Oh iya nih, yang ini belum gue buat nih, yang ini udah aku buat nih. Gitu. Jadi kayak oh ada keinginan untuk itu gitu. Itu satu.
Silahkan di iniin topik tiap minggunya. Terus baiknya posting eh, tenggat waktunya itu tergantung. Kalau posting tiap hari juga boleh, posting dua hari sekali boleh, posting seminggu dua kali juga nggak apa-apa gitu. Sebisanya aja. Yang penting konsisten. Kalau seminggu dua kali, ya udah seminggu dua kali terus. Kalau tiap hari satu terus. Jangan enggak. Karena ketika enggak, si algoritmanya itu bingung. Nah, ketika dia bingung, algoritmanya bisa jadi dia muter dari awal lagi. Kita ngebangun lagi algoritmanya. Nah, itu yang susah gitu. Itu sih Kadila. Semoga menjawab ya Kadila. Oke. Hmm. Dan juga kita sempat membahas soal algoritma tadi ya di materinya. Thank you Kak Dila untuk pertanyaannya. Mas Evan juga mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Dila ya. Terakhir nih dari Za. Halo Kak, saya mau nanya. Kan tadi dibilang kalau personal branding itu kayak showing ourselves apa adanya. Kalau semisal kita bikin konten yang niatnya cuma menghibur, tapi cara penyampaiannya nyeleneh dan nggak terlalu formal atau sopan, dalam kurung soalnya saya lihat lumayan banyak di medsos. Oke, apakah ada change buat dilirik sama company? Oke, Mas Za, ini Mas apa kakak? Apa Oke, Mbak kita nih? panggilnya Kak Iya, Za aja kali ya. Kak Za aja ya. Kak Za nih masih ada nggak nih Kak Za nih? Benar. Kak Za masih ada ya. Kakak siap. Oke kakak aman. Jadi terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau eh, Kak Za silahkan lihat linkin aku aja deh. Lihat aku ngontennya gimana gitu. Nggak formal sama sekali. Sama sekali nggak formal gitu. Paling cuma nggak lu gue juga gitu. Cuma ya tetap tetap sopan tapi nggak formal sama sekali. Gitu. Jadi bahasannya suka ngasal juga bahasanya ya bukan bahasannya bahasanya suka ngasal tapi orang lebih paham. Yang penting paham jelas clear dah tok tok itu aja ya. Jadi yang penting bahasannya jelas orang clear liatnya orang bisa paham. Dah itu aja. Sisanya mah mau nyeleneh, mau ngobrol apa dan banyak memang memang banyak di LinkedIn itu orang-orang yang nggak formal banget. Dilirik nggak sama perusahaan dilirik aja. Ada yang aku kenal ya salah satu koneksi aku di LinkedIn itu dia sekarang jadi konten kreatornya Pertamina gitu. Karena itu ya berarti Pertamina loh yang 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 hire dia gitu. Yang kita tahu ini perusahaan udah dari tahun kapan gitu kan gitu. Jadi ada nggak chance-nya ada. Itu sih Kaza. Semoga menjawab ya Kaza. Oke, thank you Kak Azan untuk pertanyaannya. Mas Evan, thank you juga untuk jawabannya. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir yang akan kita bahas ya. Mungkin jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bisa disampaikan aja mungkin di next event webinar lagi kalau ada ya. Nanti kan kita Sip. semoga bisa dijawab juga sama pembicara selanjutnya gitu. Oke, terima kasih banyak nih untuk Mas Evan. Ini pembahasannya menarik banget, materinya lengkap. Kita juga benar-benar tercerahkan nih untuk bagaimana kita membangun personal branding dari LinkedIn. Ini pastinya nih semoga ya bisa membantu teman-teman pencari kerja juga nih untuk mempermudah kalian dalam mencari pekerjaan. Karena kan juga ya banyak pekerjaan didapatkan di LinkedIn juga ya Mas Evan ya. Banyak Apalagi dulu tuh banget. awal-awalnya LinkedIn memang tempatnya untuk perusahaan mencari pekerja gitu. Nah, Mm. next event kita akan ada webinar lagi mungkin mulai tahun depan ya karena kan ini sudah akhir tahun. Eh, Nanti untuk info-info lanjut webinarnya akan kita sampaikan di media sosial kita mungkin bisa dipantau aja. Teman-teman juga nantinya mungkin bisa coba isi form absensi kali ya sebentar saya coba cek dulu. Oh atau sorry bentar. Nggak usah, nggak apa-apa. Absensi mungkin belum dulu ya. Tapi kita mungkin bisa foto bersama dulu ya di teman-teman mungkin facecamnya bisa dibuka dulu, kita foto bersama dulu di acara webinarnya. Oke.
Iya teman-teman ya, facecam-nya dibuka dulu, kita foto bareng dulu nih. Oke, saya foto ya. Tiga, dua, satu. Oke, benar. Oke, coba kita lagi foto sekali lagi ya. Teman-teman mungkin bisa ganti gaya. Boleh yang mau ganti gaya? Gaya bebas kita. Kita foto lagi. Tiga, dua, satu. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti webinarnya. Nanti untuk sertifikat akan menyusul nanti ya untuk teman-teman yang sudah melihat mengikuti acara webinar sampai selesai, sertifikat akan menyusul. Mungkin nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp atau email. Oke, sekali lagi Mas Evan, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk Sama-sama, terima kasih semuanya. ya ilmu-ilmunya ini sangat berguna juga nih untuk teman-teman fresh graduate. Untuk teman-teman pencari kerja mungkin kita ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Ya, terima Thank kasih. you. Thank you.